Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat ide jualan kekinian, yaitu es lumut rasa matcha yang rasanya enak banget, kuahnya creamy, jelinya padat, dan manisnya pun pas. Dijamin untuk ide jualan bakalan laris manis. Selain itu, cara membuatnya pun sangat mudah serta bahannya pun sangat ekonomis. Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, terus ikutin video dari dapur madam ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama, siapkan 2 saset Nutrijel tanpa rasa ukuran yang kecil. Kemudian masukkan ke dalam panci namun kompornya masih mati ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 100 gram gula pasir. Kemudian masukkan 2 saset pop ice rasa matcha. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, kemudian masukkan 800 ml air. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, supaya warnanya lebih cerah, aku mau tambahkan juga pewarna makanan hijau. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, nyalakan api kompornya menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih kayak gini, matikan api kompornya, kemudian kita angkat. Di saat masih panas kayak gini, langsung aja masukkan es batu. Untuk ukurannya aku menggunakan plastik yang 1 kilo ya, tapi untuk pastinya nggak aku timbang beratnya. Kemudian dikocok-kocok terus hingga menjadi lumut ya. Semakin lama dikocok, lumutnya semakin menjadi kecil-kecil, jadi sesuaikan dengan selera. Nah, seperti inilah hasilnya, menurut aku ini udah pas. Kemudian untuk es batunya ini masih ada sisa ya, tapi aku biarkan saja hingga mencair. Langkah selanjutnya, siapkan 2 saset pop ice rasa matcha. Kemudian masukkan ke dalam gelas. Lalu tambahkan 150 ml air hangat. Aduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, siap untuk digunakan, langsung aja kita tuangkan ke dalam lumutnya. Tambahkan 150 gram susu kental manis. Jadi untuk manisnya itu aku menggunakan susu kental manis ya, nggak menggunakan gula tambahan. Kemudian tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Kalau mau diganti susu cair full cream juga boleh, tapi bedanya kalau menggunakan evaporasi kuahnya jadi lebih creamy ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini dia es lumut matchanya sudah jadi. Untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan botol seperti ini. Aku menggunakan ukuran 250 ml. Buat yang tanya belinya di mana, untuk link pembeliannya udah aku cantumin di deskripsi box video ini ya. Tinggal klik aja, nanti langsung ke tokonya. Nah, tinggal diisi aja kayak gini supaya lebih mudah, bisa menggunakan gelas takar ukuran 250 ml ya. Kemudian tinggal kita tutup aja, pastikan tutupnya yang masih ada deratnya kayak gini, supaya nanti ketika es lumutnya disimpan di dalam kulkas itu bisa tahan 3-4 hari. Pada saat menutup pastikan hingga bunyi klek ya, itu artinya sudah tersegel dengan baik. Tuh hasilnya sangat cantik sekali, lakukan semuanya hingga selesai. Dari satu resep ini menghasilkan 9 botol ukuran 250 ml. Setelah selesai dikemas, untuk menambah nilai jual, teman-teman bisa menambahkan stiker thank you kayak gini atau stiker nama jualan teman-teman ya. Untuk link pembelian stikernya pun sudah aku cantumin di deskripsi box video ini.
Nah, tinggal ditempelin aja kayak gini, lakukan semuanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya setelah semuanya selesai dikemas. Sangat cantik sekali ya teman-teman. Untuk ide jualan ini cocok banget karena dari pengemasannya pun cantik dan tentunya higienis ya. Selain dari pengemasan yang menarik, teman-teman juga bisa lihat ini isinya full, jelinya pun padat, serta kuahnya itu sangat creamy banget ya teman-teman. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Pas baru dibuka aja, aroma matchanya itu enak banget loh teman-teman. Langsung aja cobain, bismillah. Asli ini enak banget, seger, manisnya pas, jelinya banyak, kuahnya creamy, pokoknya mantap banget teman-teman, wajib cobain. Nah, di resep yang kedua aku akan membuat es lumut rasa stroberi. Ini enak banget, rasanya creamy, jelinya padat. Pokoknya cocok banget dijadikan ide jualan, apalagi dikemas kayak gini pastinya bakalan laris manis. Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya, terus simak videonya ya. Langkah yang pertama, siapkan 2 saset Nutrijel rasa stroberi. Aku pakai ukuran yang 15 gram. Nah, untuk fruity acidnya ini boleh dimasukin atau enggak, terserah ya teman-teman. Kalau dimasukin rasanya jadi asam, dan masukinnya juga di tahap terakhir. Langsung aja kita masukkan ke dalam panci atau wajan. Ini kompornya masih mati ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 saset pop ice rasa stroberi juga. Tambahkan 120 gram gula pasir, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 1400 ml air. Namun masukinya secara bertahap ya teman-teman, supaya lebih mudah tercampurnya dan tidak ada yang mengumpal. Supaya warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna merah secukupnya atau sesuai selera. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian masukkan fruity acidnya. Tapi kalau mau di skip juga boleh ya teman-teman. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah fruity acidnya sudah tercampur rata, langsung aja kita angkat dan masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi es batu. Ini kondisinya masih sangat panas ya teman-teman. Nah, di saat kondisinya masih panas kayak gini, kemudian kita aduk-aduk menggunakan whisker. Semakin lama diaduk, semakin menjadi lumut yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, menurut aku kayak gini lumutnya sudah pas besarnya. Kemudian untuk es batunya kita diamkan aja hingga mencair dengan sendirinya. Langkah selanjutnya, masukkan 120 gram susu kental manis. Tambahkan juga 1 kaleng susu evaporasi, bebas pakai merek apa saja ya. Bedanya kalau menggunakan susu evaporasi lebih creamy, tapi kalau mau diganti menggunakan susu cair full cream juga boleh ya. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja hingga tercampur rata. Nah, ini dia es lumut stroberinya sudah jadi, sangat cantik sekali ya teman-teman. Apabila untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan botol plastik ukuran 250 ml. Buat yang tanya beli botolnya di mana, link pembeliannya udah aku cantumin di deskripsi box video ini ya. Selanjutnya tinggal kita masukin aja menggunakan bantuan corong hingga mencapai seleher botolnya ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Setelah dimasukkan ke dalam botol, tampilannya jadi lebih cantik ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semua es lumutnya dimasukkan ke dalam botol, selanjutnya tinggal kita tutup aja. Pastikan nutupnya tersegel dengan baik ya teman-teman. Karena apabila tersegel dengan baik, ini bisa bertahan hingga 4 hari di dalam kulkas. Dan inilah hasilnya setelah ditutup ya teman-teman. Supaya lebih cantik lagi, bisa ditambahkan stiker nama jualan kamu, supaya lebih mudah diingat oleh pembeli. Dari tampilannya teman-teman bisa lihat ini kuahnya creamy banget, jelinya juga padat. Pokoknya mantap banget untuk dijadikan ide jualan, pastinya bakalan laris manis. Lanjut ke resep yang ketiga. Di resep yang ketiga ini aku akan membuat es lumut buah naga. Ini warnanya cantik alami tanpa penambahan pewarna setetes pun. Jelinya pun padat dan kuahnya pun tentu sangat creamy. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Langkah yang pertama, siapkan 1 buah naga ukuran sedang, kemudian masukkan ke dalam chopper ataupun blender. Kemudian tambahkan 100 ml air matang. Selanjutnya di chopper ataupun di blender hingga halus. Nah, setelah halus kayak gini, kemudian kita pindahkan ke gelas ukur. Kemudian tambahkan air hingga mencapai 800 ml ya teman-teman, karena aku mau menggunakan 2 bungkus Nutrijel ukuran kecil. Nah, selanjutnya siapkan 2 saset Nutrijel ukuran kecil, ini ukurannya 400 ml ya, makanya tadi buah naganya ditambahkan air hingga mencapai 800 ml. Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan jus buah naga. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, lalu nyalakan api kompornya. Dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Apabila sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, langsung aja matikan api kompornya dan kita angkat ya. Pada saat jelinya masih panas, langsung aja masukkan es batu. Untuk es batu yang kugunakan menggunakan plastik ukuran 2 kg, tapi aku isinya cuma setengahnya aja ya. Kemudian diaduk terus hingga menjadi lumut. Semakin lama diaduk, semakin menjadi lumut yang kecil-kecil. Nah, ini es batunya sudah habis, lumutnya pun sudah kecil-kecil ya. Menurut aku ini udah pas, tapi kalau pengen lebih kecil lagi terus diaduk aja ya. Kemudian tambahkan 200 gram susu kental manis. Selanjutnya tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Aku pakai merek Carnation yang ukuran 405 ml. Bisa diganti menggunakan susu cair full cream, tapi bedanya kalau menggunakan evaporasi itu kuahnya lebih creamy ya teman-teman. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja hingga tercampur rata dan es lumut buah naganya sudah jadi ya teman-teman. Apabila untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan botol plastik ukuran 250 ml dan ditambahkan stiker. Kebetulan lagi habis stoknya, jadi nggak aku contohin pengemasannya ya. Tapi teman-teman bisa tonton di video yang lainnya di es lumut dapur madam. Nah, ini udah jadi ya, warnanya sangat cantik alami, rasanya pun enak, creamy banget, pokoknya mantap, teman-teman wajib cobain. Lanjut ke resep yang keempat. Di resep yang keempat ini aku akan membuat es lumut cincau gula merah. Ini rasanya enak banget, gurih, creamy, mantap banget. Langsung aja cek resepnya. Langkah yang pertama, siapkan 200 gram gula merah, 2 lembar daun pandan, sejumput garam, kemudian tuangkan 200 ml air. Kemudian dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mencair dan sedikit mengental ya. Setelah gulanya mencair, aromanya sudah wangi dan sedikit mengental, matikan api kompornya, kemudian sisihkan hingga dingin.
Langkah selanjutnya, siapkan 2 saset Nutrijel cincau ukuran yang kecil, kemudian tuangkan ke dalam panci namun kompornya masih mati ya teman-teman. Tambahkan 75 gram gula pasir, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuangkan 800 ml air. Kemudian diaduk dulu hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, baru nyalakan api kompornya. Dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah betul-betul mendidih, kemudian matikan api kompornya, lalu kita angkat ya. Pada saat masih panas kayak gini, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi es batu. Untuk es batunya sesuaikan lagi dengan selera. Kalau pengen jadi banyak, es batunya bisa banyakin ya. Tapi kalau pengen lebih creamy, tidak terlalu banyak kuah dan jelinya padat, es batunya cukup 1 biji aja kayak gini. Nah, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata dan esnya mencair. Nah, menurut aku segini sudah cukup ya. Kalau pengen lumutnya lebih kecil, boleh terus diaduk hingga menjadi kecil. Karena semakin lama diaduk, lumutnya menjadi kecil-kecil. Nah, selanjutnya tuangkan air gula yang sudah kita buat, jangan lupa disaring karena pastinya ada kotorannya. Nah, kemudian tambahkan 1 kaleng susu evaporasi, bebas pakai merek apa saja. Kalau mau diganti pakai susu cair full cream juga boleh, kalau mau pakai keduanya juga boleh ya, rasanya lebih enak. Tapi biasanya ada yang nanya boleh nggak pakai santan. Menurut aku kurang cocok ya teman-teman, tapi kembali lagi ke selera. Nah, selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja hingga tercampur rata. Nah, ini dia es lumut cincau gula merahnya sudah jadi. Asli ini enak banget. Aroma gula merahnya itu enak banget ya teman-teman. Udah gitu kuahnya creamy. Cara membuatnya pun sangat mudah. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan botol ukuran 250 ml. Untuk link pembelian botolnya udah aku cantumin di deskripsi box video ini ya. Kemudian kita isi menggunakan bantuan corong seperti ini. Selanjutnya kita tutup menggunakan tutup yang masih baru ya, supaya benar-benar tersegel hingga bunyi klek gitu, supaya nanti bisa awet. Kalau disimpan di dalam kulkas ini awet 3-4 hari. Tinggal ditambahkan stiker aja kayak gini supaya makin cantik. Nah, kalau di suhu ruang hanya kuat 1 hari ya teman-teman, apalagi di suhu yang panas. Tuh cantik banget ya. Untuk ide jualan pastinya bakalan laris manis karena dari rasanya pun sangat enak. Di video nggak aku cobain ya teman-teman karena lagi puasa, tapi udah aku cobain ternyata enak banget. Teman-teman wajib banget cobain. Cukup sekian dulu video dari dapur madam, semoga bermanfaat. Buat yang mau cobain semoga berhasil, dan buat yang mau jualan aku doakan semoga laris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat. Wassalamualaikum.